Posisi pertama, Musa bersama-sama dengan Israel. Posisi kedua, Musa di depan Israel. Tetapi posisi ketiga, Alkitab berkata dia naik ke puncak bukit. Dia ada di atas orang Israel. Posisi pertama, apa yang dilihat Musa, itu yang dilihat Israel. Apa yang dilihat Israel, itu yang dilihat Musa. Posisi kedua, Musa melihat lebih jauh dari apa yang dilihat oleh orang Israel. Musa melihat lebih baik dari apa yang dilihat oleh orang Israel. Tapi posisi ketiga, ketika dia naik, dia ada di atas Israel. Musa melihat sesuatu yang lebih rohani daripada orang Israel. Sama-sama bilang rohani. Waktu saya masih remaja, usia belasan tahun, saya suka kumpul dengan pendeta-pendeta tua. Sebab saya suka dengar cerita mereka. Saya suka dengar cerita pendeta tua. Nah, waktu saya kumpul dengan mereka, ada kalanya jemaat datang sama orang tua ini, pendeta tua. Dan jemaat bilang begini, om, ini om, saya punya suami sudah lari dengan selingkuhannya, sudah sekian bulan tidak balik-balik, saya mesti buat apa? Dan pendeta tua ini selalu jawab begini, oh suami pergi meninggalkan rumah dengan selingkuhan. Ibu kalau begitu ibu mesti berdoa. Dan ibu ini menjawab seperti ini, tapi Pak Pendeta, om, ya sebab saya lahir dari gereja Pantekosta tua. Di mana semua pendeta tidak peduli usia tua ataupun muda, jemaat panggil itu pendeta om. Satu kali saya punya istri punya om, jadi istri saya punya om. Dia telepon saya, kebetulan dia jemaat GPDI. Di mana semua pendeta disebut om. Satu kali dia telepon saya. Saya angkat, saya bilang, apa kabar Om Jimmy? Tuhan memberkati, ada keperluan apa? Kemudian om istri saya bilang sama saya begini, Om Doni, saya mau cari istri dulu. Si istrimu mana? Saya bilang, Om Jimmy ada, saya cari sebentar, tapi tolong jangan panggil saya Om. Om Jimmy lah yang harus saya panggil Om. Dia jawab, tapi Doni kan pendeta, harus dipanggil Om. Jadi Om Doni, mana istrimu? Saya bilang, Om, hari ini tidak jelas siapa yang Om, siapa yang ponakan. Sebab dia panggil orang pendeta om. Dia bilang, om tapi sudah berdoa. Suami saya tidak balik-balik. Dia bilang sudah berdoa, belum balik, puasa. Dan dia jawab, tapi om sudah doa, sudah puasa, tidak balik-balik. Apa yang harus saya buat? Sudah doa, sudah puasa, tidak balik-balik. Sabar. Tuhan kerja. Kemudian ibu itu pulang, datang satu bapak. Om pendeta, om saya sudah di PHK sekian bulan tidak dapat kerjaan sampai sekarang. Itu pendeta tua jawab, di PHK pekerjaan belum dapat kerjaan sampai sekarang, doa. Itu orang bilang, om saya sudah doa, tidak dapat. Dia bilang sudah doa, tidak dapat kerjaan, puasa. Kemudian itu orang bilang, tapi om sudah doa, sudah puasa, nak dapat pekerjaan. Sudah doa, sudah puasa, belum dapat pekerjaan. Sabar. Saya pikir enak jadi pendeta. Mau persoalan apa? Anak goblok, suami PHK, istri ditinggal suami, punya masalah keuangan, punya masalah keluarga. Semua jawabannya sama, doa. Sudah doa, puasa. Sudah puasa, sabar. Sampai satu kali saya masih ingat waktu saya mulai khotbah. Di awal-awal khotbah saya khotbah soal ini, saya berkata, tolong bapak-bapak ibu pendeta, kalau ada jemaat datang jangan cuma jawab berdoa, berpuasa dan sabar. Betul saya percaya Tuhan suruh kita berdoa, betul saya sadar Tuhan suruh kita puasa, betul saya sadar Tuhan suruh kita bersabar. Tetapi juga tolong ya bapak-bapak ibu pendeta, Tuhan juga kasih kita otak. Tolong pakai ini otak. Sebab dalam Alkitab ada hal yang harus kita kerjakan. Tuhan bicara soal administrasi. Tuhan bicara soal manajemen. Tuhan bicara tentang strategi. Ada banyak hal, kerjakan. Jangan cuma tahu jawab doa, puasa dan sabar. Anda tahu waktu saya usia 40 tahun. Saya ini mulai konseling usia 17 tahun. Usia 40 tahun satu kali ada jemaat datang sama saya. Bilang sama saya, Pak Doni saya punya masalah ini. Apa yang harus saya buat? Anda tahu saya jawab apa? Doa.
Dia bilang, tapi Pak Doni saya sudah doa Tuhan belum jawab. Sudah doa Tuhan belum jawab, puasa. Dia bilang, tapi Pak Doni sudah doa dan puasa Tuhan belum jawab. Anda tahu saya jawab apa? Sabar. Kenapa saya katakan itu? Sebab ketika saya belajar konseling banyak masalah orang dan mengalami pribadi, saya menjadi sadar satu hal. Ada hal-hal yang apapun kita buat tidak akan pernah berhasil sampai kita belajar berserah sama Tuhan. Saya sudah temukan berkali-kali kesaksian. Saya lihat orang yang cerai 18 tahun disatukan Tuhan secara ajaib. Saya sudah lihat orang hutang puluhan miliar. Dan satu titik dia berdoa dan berserah pada Tuhan. Tuhan pulihkan ekonominya dia. Saya sudah lihat ada banyak hal. Dia lakukan semua cara yang dia bisa tahu. Tidak ada yang berhasil. Sampai dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Makanya ketika Musa naik ke puncak bukit, lihat ayat 11, ini hasilnya. Lihat ayat 11, Alkitab berkata apa? Ini, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila dia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Mana ada strategi perang kalau mau menang angkat tangan jenderalnya. Kalau kamu jenderal angkat tangan, pemimpinmu angkat tangan, maukah engkau menang, kamu lebih kuat. Kalau saya ada di situ, hari itu saya jadi Musa, saya akan main-main dikit, saya tes dikit, angkat tangan, menang, saya turun tangan, kalah. Angkat tangan, menang, turun tangan, kalah. Waktu Yosua sudah mulai menang, saya sengaja turunkan tangan. Saya percaya waktu saya turunkan tangan, Yosua kalah. Yosua pasti melirik ke atas bukit dan bilang, bos tolong jangan main-main, ini soal nyawa. Kalau perlu saya jadi Blackpink sedikit. Angkat tangan, turun tangan. Angkat tangan, turun tangan. Angkat tangan, turun tangan. Angkat tangan, turun tangan. Sebab ini tangan luar biasa. Bagaimana mungkin angkat tangan bisa buat menang? Anda bertanya bagaimana mungkin berdoa bisa membawa kemenangan? Anda bertanya bagaimana mungkin puasa bisa memberi kemenangan? Anda bertanya pada saya bagaimana mungkin bersyukur bisa memberi kemenangan? Anda bertanya bagaimana mengampuni orang bisa memberi kemenangan? Tapi itu yang terjadi sebab kita menjadi rohani. Kita melihat bahwa hidup tidak melulu bergerak berdasarkan logika mekanika, tetapi bergerak berdasarkan sesuatu yang spiritual, rohani. Gimana sabar bisa memberi kemenangan? Bagaimana mengucap syukur bisa memberi kemenangan? Bagaimana mengandalkan Tuhan bisa memberi kemenangan? Bagaimana berdoa bisa memberi kemenangan? Sederhana, sebab ketika Anda dan saya menjadi rohani, ada kuasa supranatural dalam hidup Anda dan saya. Sama-sama bilang tangan saya berkuasa. Sama-sama bilang tangan saya berkuasa. Sama-sama katakan mulut saya berkuasa. Sama-sama katakan hidup saya berkuasa. Sama-sama katakan hidup saya berkuasa. Sama-sama bilang tangan saya berkuasa. Bilang sama-sama mulut saya berkuasa. Sama-sama bilang iman saya berkuasa. Amin, 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 amin. Berkuasa. Berkuasa. Makanya Anda perlu angkat tangan. Berkuasa. Tapi Anda bayangkan kalau saya diantri 20 jemaat. Satu jemaat saya doakan 3 menit. Dan jemaat yang pertama datang saya tanya mau minta apa? Menang apa kalah? Semua jemaat minta menang, tidak ada yang minta kalah. Kalau dia minta menang maka saya harus angkat tangan. Selesai doa 3 menit silakan nomor 2 maju menang atau kalah. Yang kedua pasti juga minta menang, saya harus angkat tangan. Anda bayangkan 20 orang doa 1 orang 3 menit, saya angkat tangan 60 menit. Coba Anda tes angkat tangan 60 menit. Ayat 12 maka berkata, maka ayat 12. Apa? Bukankah tangan berkuasa? Sama-sama bilang, tangan berkuasa. Tapi tangan yang berkuasa ini menjadi
Bukankah tangan berkuasa? Kenapa tangan Musa yang berkuasa bisa menjadi lelah? Saya percaya Tuhan sengaja menaruh itu dalam Alkitab menjadi peringatan setiap kita. Bahwa kalau hari ini Anda hebat, Anda luar biasa, Anda dipakai Tuhan, Anda bisa, Anda mampu, Anda kuat. Itu bukan karena Anda, semuanya karena Tuhan. Saya nonton film dokumenter Not in the Name of God Netflix tentang 6 sekte sesat di Korea Selatan. Sekte Kristen sesat di Korea Selatan. Dan kalau saya bisa menarik satu kesamaan dari 6 sekte sesat yang ada di Korea Selatan. Hari ini masih ada sekitar 3,5 sampai 4 juta orang Korea Selatan yang menganut sekte sesat. Kalau saya bisa mengambil kesamaan dari 6 ini, salah satu kesamaannya adalah 6-6-nya menjadikan pemimpin mereka sebagai titisan Kristus di muka bumi, menganggap pemimpinnya dewa. Memberi peringatan kepada setiap kita yang dipakai Tuhan. Mimbar bukanlah tempat untuk meninggikan diri sebab toh semuanya hanyalah Tuhan. Jemaat jangan pernah memperlakukan kami hamba Tuhan pendeta siapa saja itu jadi dewa dalam hidup Anda. Sebab ada saatnya tangan ini akan penat dan lelah. Menunjukkan pada setiap Anda bahwa ini hanya manusia. Manusia yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Amin. Tapi dia tetaplah manusia. Ada saatnya dia penat dan lelah. Tolong teman-teman pemain musik. Suatu kali waktu Elia dikejar Isabel. Elia minta mati sama Tuhan. Tuhan biarkan Elia. Dan dalam perjalanan Elia mau ketemu dengan Tuhan ke Bukit Sinai. Di tengah perjalanan dia tertidur. Dan Tuhan membiarkan Elia tidur sebab ini persoalan Elia. Tuhan tahu bahwa Elia lelah. Lelah bukanlah tanda untuk menyerah. Lelah adalah tanda ada saatnya kita perlu istirahat. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. I will give you rest. Aku akan memberi engkau istirahat, kelegaan. Sebab ada saatnya kita lelah. Kita lelah dalam mengangkat tangan, kita lelah berdoa untuk keluarga kita. Kita lelah untuk berpuasa untuk ekonomi kita. Kita lelah untuk mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Kita lelah untuk beriman, kita lelah untuk bersabar. Kita lelah menjalani kehidupan. Kita lelah meneteskan air mata dan air mata Anda mulai tidak lagi muncul. Anda berkata, saya sudah tidak bisa menangis. Salah satu konseling awal saya adalah seorang ibu ditinggalkan oleh suaminya sendiri. Dan waktu berdoa dia berkata, saya sudah tidak bisa menangis. Suami saya sudah membuat saya meneteskan air mata terlalu banyak. Sehingga hari ini apapun yang saya buat, saya tidak bisa lagi menangis. Sama seperti Elia menjadi lelah. Apa yang Tuhan buat? Tuhan marah Elia, dia tendang di kepala, dia tendang di punggung. Enggak. Dia biarkan Elia tertidur sebab dia butuh istirahat. Kelelahan bukan tanda untuk menyerah. Dan setelah dia istirahat cukup, apa yang Tuhan buat? Kirim malaikat, bangunkan Elia, beri dia makan roti. Dan berkata, makanlah, minumlah, sebab perjalananmu masih jauh.
Setelah dia makan dan minum apa yang Elia buat, dia tidur lagi. Tuhan marah? Enggak. Tuhan tahu dia butuh tidur. Sebab dia lelah. Setelah dia tidur, Tuhan rasa cukup apa yang Tuhan buat. Bangunkan dia lagi. Suruh dia makan lagi. Suruh dia minum lagi. Kenapa? Sebab perjalananmu masih jauh. Tuhan tahu dia lelah. Hari ini sebulan Anda penuh dengan pergumulan. 1 minggu Anda perlu dengan tantangan. Anda lelah. Hari ini biarlah kita bersekutu sebentar dengan roti yang benar-benar sejati. Dan air yang benar-benar minuman tubuh dan darah Yesus. Supaya Anda kuat sekali lagi. Persekutuan menunggal dengan Yesus, jadi satu dengan Kristus. Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Biarlah kembali lagi menguatkan kita. Supaya Anda pulang dari tempat ini, iman Anda kembali lagi diangkat. Anda pulang dari tempat ini, sukacita Anda kembali lagi diangkat. Anda pulang dari tempat ini, ucapan syukur Anda lagi diangkat. Anda pulang dari tempat ini, doa, puasa, keintiman Anda kembali lagi diangkat. Anda pulang dari tempat ini, kesabaran Anda kembali lagi diangkat. Dia mau kita jadi rohani. Bukan hanya jadi lebih baik dari orang lain. Bukan jadi lebih hebat dari orang lain. Tujuan kepemimpinan pertumbuhan rohani adalah membuat Anda lebih rohani. Dan Anda kembali dari sini, iman Anda kembali lagi diangkat.